Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa syuhadatihi wa tabi'in syari'in wal ulama'i wal yawma husun syuhadir wadil jailani wa ila arwahi jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea Desa Bunga Dusun Simbarjaya Gurul Impres Allahu nafillahu warhamhu wa'afihi wa marum al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadu, Sifat, Ibu Jamaah Sedayana pengajian Tinter Rabu Sore, alhamdulillah. Orang sedayana biasa dikumpulkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam keadaan kita menjalankan ibadah puasa, semoga senantiasa kita semuanya diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sedayana, semoga orang sedayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu kaitannya dengan rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa dulu, kemudian naik haji. Itulah rukun Islam. Apa yang dimaksud rukun, yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan, yang mana jika tidak dilaksanakan belum termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Kita ketahui syahadat itu ada 2, yaitu syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau untuk masuk ke dalam agama Islam, saya ulangi, syarat untuk masuk agama Islam wajib melafalkan syahadat. Kira-kira ibu-ibu pertama kali syahadat kapan? Pas lahir belum. Kalau laki-laki pas khitan. Kalau ibu-ibu pas belajar sholat. Iya. Berarti belum pernah syahadat. Tapi gak ingat. Coba biar
Padahal masuk agama Islam itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Coba bagaimana kita bisa ingat ya? Kapan ingatnya? Ingat mas setiap sholat, pada saat sholat membaca syahadat, pada saat tahiyat akhir, awal dan akhir. Ternyata masuk agama Islam sangat cukup baca syahadat. Untuk menjadi orang yang beragama Islam pun mudah. Cukup menuliskan kolom agama di dalam KK dan KT harus jelas diakui sebagai agama Islam. Gampang ya? Gampang. Tapi renungkan, ketika KTP kita agama .2 Islam dan kita selalu melafalkan syahadat, pertanyaannya kedua, sudahkah kita beriman? Karena banyak orang yang agama Islam, KTP-nya Islam, aslinya belum beriman. Iman kepada siapa? Allah, malaikat, Rasul, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini rukun iman kita bahas nanti setelah rukun Islam. Kalau blok Batu Karut, rukun iman dulu, baru nanti Islamnya. Tak wale. Kalau di sini rukun Islam dulu, baru nanti pembahasan rukun iman. Kalau sudah masuk dalam kelompok agama Islam, sudahkah kita menjadi orang beriman? Atau hanya Islam ikut-ikut? Saatnya terawih, saatnya puasa dapat pergi puasa. Saatnya fitrah, zakat, milu sabradi, tilu misalnya. Itu berarti masuk ke dalam Islam yang masih ikut-ikut. Nggak apa-apa, nggak halus, nggak halus. Lebih halus dari jangan cuma ikut-ikutan, harus boga ilmu, ngaji, ameh masuk dalam golongan orang yang beriman. Tuh. Makanya mengapa kewajiban puasa itu bagi orang yang ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Pernahkah engkau berpikir kenapa kok orang beriman? Karena setelah menjadi orang yang beriman, dirimu wajib menjadi orang yang hatinya Islam. Ini baru Islam sesungguhnya ini. Baru ajaran Islam sesungguh. Islam itu apa sih? Islam itu selamat, damai. Ya, kalau agama Islam mudah, cukup membuat kolom KTP agama Islam. Tetapi untuk menjadi orang Islam, hatinya Islam, harus melalui proses iman. Percaya dulu. Makanya puasa itu bagi orang-orang yang beriman. Biar apa? Menjadi orang Islam.
Islam, hatinya selamat. Maka dilatih dengan sholat, dilatih dengan puasa, dilatih dengan zakat, haji. Biar apa? Kita betul-betul menjadi orang yang hatinya Islam. Hatinya Islam itu hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari kepentingan hawa nafsu. Makanya disuruh puasa. Puasa apa sih? Menahan apa? Makan dari minum, dari imsak sampai maghrib, dan juga hubungan suami istri. Kalau itu terus yang kita pahami, ya selamanya puasanya kita akan seperti menahan kencot dan menahan karena paham kita itu. Dan yang penting untuk kekep jeng pamaji, jeng salah lagi nyaho eta. Gibah tetap gibah, ya. Darase ngago goreng batu atau ngago goreng batu darase. Da puasana puasa betul nyahoana. Teu disalahkeun da eta nyahoana. Maka ayo jadilah orang yang Islam. Jangan cuma berhenti di iman tok, percaya tok. Nggih, jadilah orang yang Islam. Karena ayatnya itu perintahnya, puasanya itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Karena tidak sebutkan spesifik Ramadan saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu Ramadan. Tidak gitu. Nggih. Artinya apa? Munculnya syariat puasa di bulan Ramadan itu setelah Rasulullah mencontohkan secara zahir kita dikhususkan wajib puasa di bulan Ramadan, dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Padahal aslinya puasa itu adalah sepanjang waktu. Kalau puasa betenak, puasa di bulan Ramadan. Sedangkan puasa yang sangat wajib justru sepanjang hidup, selama keluar masuk nafas. Nih, ini yang harus kita pahami, Bu. Ternyata kewajiban puasa itu setiap detik. Bukan berarti kita nggak makan minum setiap detik, enggak. Secara zahir ikutilah syariat Rasulullah bahwa puasa di bulan Ramadan dari imsak sampai dengan maghrib. Tapi jangan lupa Rasulullah pun juga melakukan puasa, yaitu puasa batin, menahan diri dari segala kepentingan hawa. Masih ingat ayat berapa nafsu? 4. Nafsu paru, nafsu perut, nafsu otak. Yang keempat nafsu ruh. Siam atau puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan. Tahanlah dirimu dari munculnya memakan nafsu yang wujudnya emosi. Nafsu paru-paru kan emosi, gitu. Marah, sewot, dendam, bededeg, karengeng. Jangan sampai masuk, jangan sampai dimakan oleh hati setiap waktu kita. Kok sudah terlanjur masuk, jangan lama-lama 3 detik itu langsung
sadar. Lah gitu nggih. Jadi diri kita harus selalu sadar kewajiban puasa tidak hanya dari imsak sampai maghrib aku tak menahan emosi, ya. Habis maghrib makan banyak langsung marah-marah ke suami. Habis puas marah-marah, saatnya sudah beli baju lebaran. Sampai sekarang uang pun belum kelihatan. Ya, batur mah tas taraweh langsung scroll. Check out kakak ya. Beli baju lebaran dah aing ini saldo masih 0. Ya Allah, kamu dede belum cair ya bukan dus. Nek ade demang guys. Ya Allah nih kali itu. Artinya apa? Kita wajib sadar menjalankan puasa itu tidak hanya bulan Ramadan. Tidak hanya dari imsak sampai maghrib, berlanjutlah dari maghrib sampai imsak lagi, seterusnya sampai kita dikubur di liang lahat. Kudu selalu sadar, eling, nggih. Ya Allah, saya sudah batal ini, sudah marah. Berarti saya sudah makan. Nggih. Saya sudah makan, segera sadari 3 detik, 3 menit, 3 jam. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun bab puasa sebenarnya dibahas nanti. Intinya ayo, mengapa kok orang iman itu wajib puasa? Agar menjadi orang Islam. Bukan hanya orang yang beragama Islam. Nek agama Islam di KTP. Tapi orang Islam hatinya sudah selamat, hatinya anteng, hatinya tentrem, hatinya selalu sadar Gusti. Itulah ciri orang yang selamat, orang yang Islam. Makanya biar menjadi orang Islam, kita wajib mengamalkan yang namanya syahadat. Kalau masuk Islam, masuk agama Islam, membaca. Tetapi kalau orang Islam mengamalkan syahadat. Bagaimana mengamalkan syahadat? 1. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi. Nah, bersaksi itu berarti harus melihat. Melihat tidak harus menggunakan mata. Menggunakan iman. Apa yang dilihat? Apa yang disaksikan? Asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, selain Gusti Allah. Artinya persaksian hati ini dalam memandang apapun itu cuma Allah. Singkatnya seperti itu. Mengapa kok hati kita masih enggak Islam, masih takut, masih sedih, masih khawatir? Karena kita tidak menyaksikan Gusti Allah. Contoh, bentar lagi mau lebaran, bapaknya belum punya uang, hatinya ibu-ibu khawatir, gelisah, takut. Kenapa takut? Karena tidak menyaksikan Gusti.
masih menyaksikan makhluk yang wujudnya Bapak yang belum bisa mendatangkan uang. Betul nggih? Berarti syahadatnya masih syahadat palsu. Ayo, jangan mengaku orang Islam dulu. Mentang-mentang sholatnya sudah 5 waktu, gitu. Ke masjidnya sudah rajin, tarawihnya sampai nggak pernah bolong, belum tentu menjadi orang Islam. Kalau apa? Hatinya tidak sadar menjalankan syahadat. Syahadat artinya persaksian. Berarti dalam kondisi apapun, ingatlah persaksian hatimu wajib memandang Allah. Karena apa? Kita sudah mengutarakan tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Jangan kau jadikan suamimu jadi Tuhan, jangan kau jadikan anakmu jadi Tuhan, hartamu jadi Tuhan, semua apapun. Berarti kalau disimpulkan, aslinya tidak ada lagi selain Allah. Wujud suami sudah nggak ada. Bang suami mau bawa uang banyak, uang dikit, ia nggak membuat hatimu terpengaruh. Nggih? Membawa uang banyak juga tidak dielu-elukan, ya biasa saja, ucapkan terima kasih, balas dengan budi pekerti yang baik. Tidak dipuja-puji sebagai Tuhan. Wujud dirimu muja-muji suami, takut kehilangan suami. Itu berarti persaksiannya masih persaksian yang palsu. Berarti belum menjadi orang Islam. Kita baru belajar menjadi orang Islam. Bisa dipahami nih Bu? Ya Allah, gimana enggak sedih? Wayana lebaran parek malah dimakan. Ayo parek dimakan ya. Jenuh. Tewas dijaga-jagakan ya. Mungkin bisa panen ya. Malah beyak tak tanya Bu, pada saat itu hatimu bersaksi kepada siapa? Ayo, hatimu bersaksi kepada orang, berarti Tuhanmu orang. Karena menuduh yang merusak rezekimu adalah orang, hatimu akan takut, sedih. Berarti syahadatmu masih syahadat yang palsu. Coba pada saat pari seperti itu, hatimu menyaksikan Gusti, ya Allah, yang nanam Engkau, yang menumbuhkan Engkau, yang mendatangkan orang juga Engkau. Terserah Engkau ya Allah, mau dibagiin panen ya alhamdulillah, enggak juga enggak. Pasti Engkau memberikan rezeki yang pasti. Karena rumusnya apa? Rezeki 10 pasti mendapatkan 10. Enggak dari pare yang 4, pasti 4 lagi ini dicarikan, digantikan dari yang udah pasti itu Bu. Karena syahadat kita syahadat palsu, bukan menyaksikan Allah, malah menyaksikan koleng. Mas Vicky enak ngomong gitu, tak ngerasakan nges macul hesek, banyak jenuh, mupuk, tunggal poe di tumbuhan manukna, data beak ya. Manuk jenuh.
Dan Mas Fikri mantep buka sawah, bisa ngomong gitu. Pun ngomong masalah rugi, saya pun juga pernah mengalah. Usaha hancur 50 juta pernah. Kalau kita nggak melihat Allahnya, koleng, ya, karena kita merasa nggak merasa memiliki, ya wes karena Gusti Allah. Sekarang hilang 50 juta, ternyata berapa bulan saya ditugaskan di daya luhur, naik pangkat, tuh. Ternyata digantikan oleh Gusti Allah. Begitu, Bu. Kita harus pasrah, jangan mengakui apapun itu milik kita. Sak dikasih Gusti Allah. Maka syahadat yang betul dalam posisi 1 taat, 2 maksiat, 3 nikmat, 4 bala atau musibah, hatimu butuh menyaksikan nyawa Gusti Allah. Gitu Bu Gadis, meskipun Dede belum cair, pembangunan can aya, iya kalau sing sabar, ki lamun Dede cair, ayak bangunan mesti saatnya sama Bu Kadus sebagai TPK-nya juga dibangun. Tenang aja. Pun kita saksikan Gusti Allah. Itulah baru yang dinamakan asyhadu alla ilaha illallah yang asli. Nggih. Gitu, Bu. Kalau kita nerima uang bahagia, nggak nerima uang sedih, berarti Tuhanmu Tuhanku uang. Katanya la ilaha illallah. Ayo dipentokkan ke situ sama Allah, koleng. Lah kalau cuman menjalankan unglak-ungluk, dengklak-dengkluk, rubuh pisang gampang. Nggih. Anak kelas 5 SD sudah pinter nahan kencot dari imsa sampai maghrib, anak SD juga yang sulit itu, Bu. Persaksian kita kepada Gusti Allah. Biar apa? Kita menjadi betul-betul orang Islam. Coba praktekin, saat terima duit hatimu jangan terpengaruh, kudu nyawang Gusti Allah. Ya tetap ucapkan alhamdulillah, matur nuwun Pak Su. Pak Su tahu? Enggak tahu. Mbaknya tahu, Bu Gadis tahu. Pak Su itu Pak suami. Makasih Pak suami geus dibere duit, hatimu tetap nyawang dari Gusti. Gitu. Jangan cuma berhenti di suami. Kalau gitu nanti akan menuhankan suami. Buktinya apa? Ketika suami sakit, nggak bisa cari duit, apa yang kebanyakan terjadi? Ditinggal rabi. Nggak cuma pergi, ditinggal rabi. Ayo, fakta ini. Nggak cuma yang muda, yang kolot pun juga gitu. Nggak sekolot, peda salam pinter macul. Nggak kering-keringan, kalah ditinggal rapi deh, neangan lu pinter, neangan duit. Ayo, itulah Bu kondisi hati yang belum bisa Islam, belum bisa bersahabat, masih poek mungkin. Ibu-ibu kudu aya bedananya. Nges ngaji kudu ayak bedana. Ayak nuncan beli baju lebaran. Gak usah khawatir. Pakai baju ini juga tetap sah. Ya jadi masalah nafsu kita pengen
mendapatkan validasi orang validasinya pengakuan. Coba sekali Ramadan besok gak usah beli baju baru, lepaskan kemelekatan dalam dirimu, bono ateing arek yang ngomong batur dak aimah hayang ada le Gusti. Siapa yang berani gitu? Pada saat sholat Id, sengajalah dirimu pakai pakaian yang paling lama. Jangan paling jelek, yang paling lama. Pasti Bu Warti yang bakal inget, oh itu gini baju lebaran tahun baru lah, dipakai deh. Itu arah dari Bu Warti. Gak usah menyiksa diri. Kalau ada yang beli, kalau nggak ada ya tenang-tenang saja. Yang menyiksa itu ya dirimu sendiri. Karena apa? Sibuk nyawang omongane makhluk, tidak menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Ingat, di hadapan Allah bukan pakaiannya yang bagus, bukan sendalnya yang bagus, tetapi setelah Ramadan yang Allah lihat hatimu yang bagus. Ayo. Kadang Allah teh. Iya jalma meskipun pakaiannya compang-camping zaman tahun lebaran tahun 90 dipakai deui. Tetapi hatinya putih, bersih. Kadang Allah teh. Ada orang pakaiannya glamor, hatinya terlihat sangat kotor. Nauzubillah ini. Syukur-syukur diperek pakaian glamor, hatinya tetap hati yang makrifat Gusti. Meskipun pakaian glamor tidak menjadikan hatiku sombong. Nggih? Wong ini pakaian sing make ken ya Gusti Allah. Gak usah takut gara-gara dia ngomong Mas Vicky besok nggak jadi beli pakaian lebaran. Jangan gitu nggih. Biasa aja. Kok ada pakaian bagus pakai aja. Yang penting sadari sing make ken Gusti Allah. Ya Allah matur nuwun. Gitu nggih. Nu ngadele juga biasa wae ndak eta teh pakaiane Gusti Allah. Gitu. Pun syahadat tauhid belum masuk syahadat rasul belum ya? Baru asyhadu alla ilaha illallah. Dirimu harus menyaksikan Gusti Allah dalam hal apa? Itulah dalilnya mengapa selama ini saya bilang lihatlah Gusti Allahnya. Betul nggih? Ini. Karena apa kita harus menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Prakteknya lihatlah Allahnya dalam apapun. Gitu nggih? Bon, demikian Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak bisa panjang lebar karena nuansa Ramadan. Ibu-ibu juga harus ada waktu menyiapkan makanan, nggih. Melatih suami dengan ikhlas. Tolong lihatlah Allahnya ya. Mau dipuji, mau di ngaku goreng jangan terpengaruh. Nggih. Layani dengan tulus hati. Bukan melayani makhluk, bukan melayani hidupnya Gusti Allah. Sehingga munculnya kasih sayang. Nanti suaminya juga mendapat getaran yang sama. Jika ibu-ibunya ikhlas menyawang Allahnya, suaminya akan terketuk hatinya. Pamajikan aing ayana wa sholehah banget. Kopi can dipintake geus dipikeun. Ketawa ibunya. Ya Allah, pun Bu, bagi bapak-bapaknya yang belum dibukakan Allah, sabar nggih.
sabar, doakan terus. Yang penting hati jenengan sing anteng, sing ayem, sing Islam, nggih. Sing Islam. Kalau orang Islam mudah akeh ning Grogol ini banyak. Di Indonesia banyak. Tetapi orang Islam mendaftarkanlah dirimu menjadi orang Islam betul-betul hatinya tenang, damai, tatmainul qulub. Dengan apa? Selalu menyaksikan Gusti Allah. Betul. Syahadat itu tidak hanya teriak-teriak di pinggir jalan, takbir, tidak hanya itu. Itu mudah, pakai tuangnya gampang ya. Tetapi mengislamkan hati ini yang jauh lebih sulit, Bu. Jauh lebih sulit. Kalau pakai pakaian ada tulisan la ilaha illallah gampang. Kesane orang tahu tauhid, hatinya ternyata masih berpenyakit. Pun gitu nggih Bu nggih, jangan tertipu nggih. Jangan mudah tertipu. Pun sadari, syukuri, nikmati, saksikan Gusti Allah. Pun cukup nggih? Tak usah panjang lebar, panjangnya nanti kalau sudah habis puasa 2 minggu setelah puasa dilanjut lagi. Tergantung nanti gilirannya setelah mana. Yang jelas mulainya itu 2 minggu. Baru mulai pengajian. Gitu nggih Bu? Ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Dosa apa yang tanpa disengaja bisa membatalkan puasa? Maksudnya terus diampuni nggak sama Gusti Allah? Terus, ya ibunya apa? Saya mau bertanya, kalau udah umur 85 udah nggak puasa gimana Pak? Karena udah tua, udah nggak kuat lambungnya gitu. Ya. Harus fidyah bagaimana? Tak jawab. Dosa apa yang tidak sengaja Bisa membatalkan puasa. bisa membatalkan Puasa. tidak sengaja? Tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Kita melakukan dosa itu tapi bisa membatalkan puasa. Tanpa sengaja bisa membatalkan puasa. Emang ibu-ibu kalau marah itu sengaja enggak? Kata-kata tanpa sengaja, tetap aja membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa itu adalah ketika kita lupa makan. Bangun tidur kok malah minum segelas air, itu aman. Artinya Bu, dosa apapun baik sengaja tidak sengaja itu membatalkan pahala puasa. Tak kasih tahu bocorannya. Jenengan jangan berfokus pahala. Jenengan fokusnya sadar tidak sadar. Nek jenengan fokusnya pahala, nanti jadi nggak semangat puasanya. Ayo di Semarang cekene, aduh berarti nggak sedang menang puasa, nggak sedang menang pahala percuma aing puasa gitu nggak? Fokusnya jangan di situ, itu alam syariat, ya. Kalau alam hakikat, jenengan fokusnya sadar tidak sadar. Pada saat marah dirimu segera sadar atau enggak, itu aja. Kayak ibarat kita puasa kok nggak sengaja makan sebiji tempe, kok ketika belum sadar itu berarti tidak membatalkan puasa. Tapi ketika sadar ya segera tinggalkan. Kalau dilanjutkan malah membatalkan puasa. Artinya gini dulur, kok dirimu nggak sengaja marah, nggak sadar ya, ibaratkan makan tempe. Tapi pas marah kok jenengan langsung sadar, gini aku marah, langsung tinggalkan marahmu. Paham ya? Jangan diteruskan marahnya. Itu berarti nggak segera sadar. Bisa dipahami ya? Kayak jenengan marah, ya tadi nggak sadar. Ibarat orang makan tempe nggak sadar. Tapi kok pas marah itu langsung sadar, gini aku marah. Ya jangan diteruskan marahnya.
Langsung kembalikan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Hampura ya nak, hampura ya cep, hampura ya pak. Itu bisa dipahami ibu? Jangan fokus batal tidak batal puasanya, fokuslah sadar tidak sadarnya dirimu kembali kepada Gusti Allah. Di situ. Nanti kalau kita bikin nggak dapat pahala, sudah nggak mau lanjutin puasa lagi. Lah buat apa udah terlanjur marah? Berarti puasa itu batal, pahalaku nggak dapat, tak makan loh, akhirnya gitu. Kalau yang sudah umur 80, fisiknya nggak kuat puasa, jangan disuruh puasa. Kalau disuruh puasa malah terus ngerti orang sakit disuruh puasa, sing nyuruh pasti dosa dolim. Kalau ada harta lebih fidyah, satu hari satu orang fakir miskin. Tapi ajari puasa yang wajib, puasa batin, suruh eling Gusti itu. Suruh eling nu puasa. Kalau orang Sunda teh nu puasa. Suruh eling tok. Itu puasanya nggih. Pun cukup nggih? Ada lagi? Wanita itu kodratnya kan datang bulan. Itu sih kalau sengaja mau disuntik biar nggak mental puasa gimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Gini. Tak jawab. Prinsipnya ibadah itu nggak boleh karena pokoknya aing kudu puasa. Rumah caranya aing kudu puasa, tak suntik KB. Secara syariat tidak membatalkan puasa, boleh, tetapi secara nafsu hukum hakikat dia terkena hukum itu ibadahnya berbalut hawa. Ayo. Bisa pahami nggih? Puasanya tetap boleh. Makanya kami tekankan jangan melupakan puasa batin, yaitu melepas segala kepentingan hawa. Bisa disimpulkan sendiri nggih? Saatnya puasa mens nikmati aja, ngapain harus diakal-akalin? Atuh mas, ke lamun puasa terakhir saya mens mungkin teka dele ubah baju lebaranan, gitu kan? Nah, wae Mas Vicky mah. Kadele nafsu teh. Habis bayar, Pak. Wegah bayar nafsulin. Nafsu. Guys, pasrah itu berarti belum orang nggak salah secara syariat, tidak terserah. Tetapi nek menurut hukum hakikat, nek menurut saya belum pasrahkan kepada Gusti. Pun ada lagi? Ada lagi enggak? Pun cukup? Cukup. Kasihan nanti suaminya di rumah kalau kesorean ya. Ya minimal ada waktu video call. Emang makanan cuma makanan nasi, makanan video call itu juga makanan bagi suami. Ulah jodoh teuing. Teleponan wajib. Gitu nggih Bu nggih? Tak doakan ibu-ibu sing solehah. Amin. Insyaallah dapatnya jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya